Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Nur Aini dari kelas 2B dengan NPM 25752047. Saya Pinkan Aisyafira dari kelas 2B dengan NPM 25752057. Saya Revi Destiana dari kelas 2B dengan NPM 25752061. Saya DB Ekayuningsi dari kelas 2B dengan NPM 25752042. Di sini kami akan membuat sebuah podcast tentang perusahaan karena untuk memenuhi mata kuliah komunikasi bisnis. Halo semuanya, selamat datang di podcast Insight Business. Di sini kita akan membahas cerita nyata di balik dunia usaha, bukan cuma soal sukses, tapi juga kegagalan, konflik, dan bagaimana bangkit kembali. Hari ini kita kedatangan 3 tamu spesial, Kak Hesti sebagai owner perusahaan, Kak Desti sebagai pakar pemerhati bisnis, dan Kak Debi sebagai investor. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pinkan, senang bisa berbagi cerita di sini. Halo semuanya, semoga diskusi ini bermanfaat. Senang bisa ikut berdiskusi. Kita mulai dari awal dulu ya, Kak Hesti. Bisa diceritakan bagaimana perusahaan ini berdiri? Awalnya sederhana saja. Saya mendirikan perusahaan ini tahun 2018 bergerak di bidang produk makanan sehat. Ide ini muncul karena saya melihat tren gaya hidup sehat mulai meningkat. Tapi pilihan produk lokal masih sangat terbatas. Modal awal yang saya miliki itu dari tabungan pribadi saya dan pinjam kecil-kecilan dari keluarga saya. Berarti benar-benar dari nol ya? Iya, betul Kak. Desti, dari sudut pandang Anda, bagaimana fase awal seperti ini biasanya? Fase awal itu sangat krusial. Banyak bisnis lahir dari intuisi seperti yang dilakukan Hesti. Tapi biasanya tantangannya ada di validasi pasar dan konsistensi operasional. Kalau tidak hati-hati, bisnis bisa tumbuh cepat. Tapi Kapan titik di mana bisnis mulai berkembang? Sekitar tahun kedua, penjualan kami mulai meningkat, terutama dari media sosial. Itu kami mulai masuk ke marketplace dan membuka kerjasama dengan berbagai reseller. Dan disinilah peran investor masuk ya? Betul, saya melihat potensi besar dari brand ini. Produk mereka mempunyai positioning yang kuat dan pasar yang jelas. Akhirnya saya memutuskan untuk investasi. Apa pertimbangan Anda saat itu? Grow-nya cepat dan foundernya punya visi. Tapi tentu saja saya juga melihat dari resiko terutama di manajemen operasional yang belum matang. Nah, kita masuk ke bagian yang mungkin paling menarik, masa sulit. Kak Hesti, apa yang terjadi? Tahun 2021 itu titik terberat kami karena kami terlalu cepat ekspansi dan membuka pabrik yang baru. Nah, dari situlah kami menambah karyawan dan meningkatkan produksi tanpa sistem yang sangat siap. Apa dampaknya? Kerugian besar, terus banyak produk yang tidak terjual dan biaya operasional yang sangat membengkak, dan itu menjadi arus kasnya sangat terganggu. Kak Debi kan sebagai investor nih, bagaimana reaksi Anda saat itu? Jujur saya cukup khawatir, bahkan sempat mempertimbangkan untuk menarik investasi. Tapi saya juga melihat bahwa masalahnya bukan di produknya, melainkan di manajemen. Kak Desti kan dari perspektif pakar, apa kesalahan utamaan di sini? ini kasus klasik over pension.
banyak perusahaan merasa harus tumbuh cepat, padahal fondasi internal belum kuat. Kesalahan lain adalah kurangnya kontrol finansial dan perencanaan yang realistis. Apakah ada konflik internal di perusahaan? Ada. Tim kami mulai tidak solid. Beberapa dari kami ataupun dari karyawan merasa keputusan terlalu sangat terburu-buru. Bahkan ada manajer yang mengundurkan diri dari tim kami. Bagaimana Anda menghadapi itu? Awalnya agak sulit ya, karena mendapati hal yang seperti ini. Saya merasa semua beban ada di saya, tapi pada akhirnya saya mulai terbuka, berdiskusi dengan tim, menerima bahwa saya juga telah membuat kesalahan dalam proyek ini. Dan kapan titik baliknya? Saat kami memutuskan untuk mundur satu langkah, kami menutup beberapa lini yang tidak menguntungkan dan fokus ke dalam produk utama. Kak Debbie, apakah Anda saat itu tetap mendukung? Ya, tapi dengan syarat saya meminta adanya perbaikan sistem manajemen dan laporan keuangan yang lebih transparan. Kak Desti, apakah langkah ini tepat? Sangat tepat. Dalam bisnis, bertahan itu lebih penting daripada terlihat berkembang. Fokus adalah kunci. Bagaimana kondisi perusahaannya sekarang? Alhamdulillah saat ini sudah jauh lebih membaik. Kami lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tim kami juga jadi lebih solid. Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan saat ini? Intinya jangan terlalu cepat tumbuh tanpa sistem dan jangan takut mengakui kesalahan. Kak Debbie, apakah yang Anda pelajari sebagai investor dari kasus ini? Bahwa investasi bukan hanya soal uang, tapi juga pendampingan. Founder butuh support, bukan hanya tekanan. Kalau dari Kak Desti sendiri? Kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan bukan akhir, justru menjadi proses pembelajaran yang sangat penting. Luar biasa sekali diskusi hari ini. Kita belajar bahwa di balik kesuksesan selalu ada cerita perjuangan, kerugian, bahkan konflik. Terima kasih banyak Kak Hesti, Kak Desti, dan Kak Debbie atas waktunya. Terima kasih juga, semoga cerita ini bisa membantu orang lain juga dan terinspirasi untuk terinspirasi menjadi lebih baik lagi. Senang bisa berbagi. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Dan untuk kalian yang mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya dari Insight Business. Jangan lupa kegagalan bukan akhir, itu bagian dari perjalanan. See you. Terima kasih. Sekian podcast dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.